Oke, selamat datang wahai manusia-manusia yang tidak jelas yang mencari kesenangan ke hal-hal yang tidak berfaedah, dan salah satunya masuk ke channel saya. Kalian sudah tahu saya punya channel tidak berfaedah, but thank you so much for coming. Dev Reaction in here and welcome home baby intro. Oke, seperti judul di video kali ini, kita akan react salah satu konten kreator yang menurut kabar dia sudah membuat banyak sekali konten-konten kreator senior saya itu merasa emosi. Yang dia punya nama akun ini Bliko, Bliko tidak mungkin buat saya emosi. Santai saja, saya ini orangnya paling santai. Oke, so mari kita lihat apakah Bliko akan membuat saya emosi. Namun sebelum itu, don't forget to like, comment, dan juga subscribe. Seperti itu saja, saya tidak paksa kalian harus like berapa, comment berapa, subscribe berapa. Saya tidak pusing, karena saya cuma mau hibur saya diri sendiri. Oke, so untuk menghemat waktu, langsung ke videonya. Let's go. Mari kita makan nih kali. Oke, kita lihat video yang pertama. Kira-kira apa lagi ya? Ini biasa saja sih. Guys, ini dia 3 alasan kenapa kalian tidak boleh memakan sate. Yang pertama, memakan sate sangat berbahaya jika kalian sampai menelan hingga tusuk satenya. Siapa juga yang mau makan telan dengan dia punya tusuk sate? Ish. Oh, sabar. Jurus 1000 alasan. Okay. Yang kedua, memakan sate dapat menghilangkan nyawa atau kematian jika sambil dicampur dengan racun. Ya, itu bukan hanya sate saja bangke. Maksudnya, Dan yang ketiga, terlalu banyak apa? memakan sate dapat menyebabkan kebutaan jika tusuk satenya dicolok-colokkan ke mata. Kurang ajar. Saya tidak pernah itu kalau ke rumah makan terus ada orang yang makan, sayang coba matanya mana, pupilnya bagus ya. Tidak pernah sampai situ. Saya sabar video pertama. Mari kita lihat komennya juga negatif. Komen juga positif. Baru tahu gua, terima kasih infonya. Ya bagus sih memang untuk teman-teman yang mungkin dari kecil bingung atau memiliki logical fallacy atau logika terbalik tuh, itu memang sih terkadang kalau makan telan dengan dia punya tusuk satenya, dan terkadang itu ketika ada satenya dia telan dengan piringnya juga. Mana model begini nih? Tapi tidak apa-apa, video pertama bagus. Biasa saja menurut saya tidak emosi ya. Biasa saja. Oke. Guys, ini dia 3 fakta unik yang kalian wajib tahu tentang TikToker Dilan Cepmek. Oh, untuk kalian sudah tahu Dilan Cepmek yang kamu bertanya-tanya. Tidak apa-apa, mari kita lihat apakah fakta unik kali ini dari Bliko. Bagus. Kamu nanya. Yang pertama, Dilan Cepmek merupakan salah satu TikToker yang memiliki rambut cepak mekar. Kalau dia tidak memiliki rambut cepak mekarnya itu, tidak mungkin mereka tahu yang Dilan Cepmek itu. Apa Cepmek? Itu sudah yang kau sebut. Memang kami tahu. Yang kedua, pada saat di kandungan Dilan Cepmek belum bisa berlari. Kau pikir saya dalam kandungan itu saya ada bermain voli kah? Atau dalam kandungan itu kami ada sementara bermain biliar, masak-masak. Masak-masak? Tidak, saya tidak pernah masak-masak ya. Tidak pernah bermasak-masak dengan perempuan. Saya cuma ya belajar pakai kutek. Kau macam mana masa dalam kandungan saja kau bisa bermain bola ini, lari-lari lagi. Saya tidak bayangkan kalau di dalam perut ibu-ibu itu ada Piala Dunia. Great. Oke, next. Dan yang ketiga, pada saat baru lahir, Dilan Cepmek belum menjadi Dilan. Dia masih jadi tai. Semua orang kalau lahir ke dunia itu sebelum saya jadi Devan seperti sekarang itu, saya juga dulu lahir masih menjadi bayi. Tidak mungkin saya lahir langsung KTP muncul sini tak nama saya Devan. Biasanya saya akan jadi konten kreator dan tidak berfaedah seperti ini. Kau punya fakta buat kita emosi, tapi satu sisi kamu lucu. Hanya kalau kamu sampai tanya Atau belum menjadi TikToker loh. Kira-kira apa lagi ya? kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
Kau bertanya-tanya lagi, kau tanya sama saya satu kali, kau habis dari saya. Untuk kau bukan orang timur ya, kau berani di timur. Itu yang pertama, itu kau tidak akan tidur tenang. Kau tidur tenang itu saya berani jamin. Yang kedua itu, kau berani buat video begini, sebentar malam burung hantu sudah mulai bunyi-bunyi kau punya rumah. Aneh sekali, tapi tidak apa-apa. Yang komen masuk, manfaat banget bang, emot batu. Saya fokusnya di emot batu saja. Orang aneh sekali, tapi tidak apa-apa sih, bagus, menghibur. Level emosi saya dari 1 sampai, misalnya dari 1 sampai 10, ya baru 2 lah. Terlalu emosi sekali ya. Oke, kita lihat video berikutnya. Guys, Oke guys, saya mulai terbiasa dengan guys. Dylan Chapman punya, kamu nanya, kamu muncul dengan guys. ini dia 3 bahaya menggunakan helm. Oke. Menggunakan helm juga berbahaya. Helm sangat berbahaya digunakan jika di dalam kandungan. Helm sangat berbahaya kalau makan sate sambil tusuk sate ditusuk ke dalam helm. Kau punya mau mungkin begitu ya. Yang pertama, helm sangat berbahaya jika digunakan untuk memukul kepala kalian sendiri. Ya memang saya mau tahu itu. Tidak mungkin helm itu saya pakai untuk jilat-jilat dia punya kaca. Tidak mungkin saya pakai untuk masuk kamar mandi terus helmnya tetap di kepala. Yang penting mandinya berasa SNI. Tidak mungkin toh setan. Yang kedua, helm sangat berbahaya jika digunakan untuk memukul kepala orang-orang yang sedang berjalan. Saya pukul kepala bisa. Guys, pak. Tidak mungkin tuh kau yang sembarang, tapi tidak apa-apa sih, bagus. Dan yang ketiga, menggunakan helm sangat berbahaya jika tidak standar SNI. Kira-kira apa lagi ya? Semoga bermanfaat. Ya bermanfaat untuk yang terakhir, karena yang terakhir juga kami tahu tidak mungkin tuh kami ikut balap motor terus kami pakai helm sepeda, itu tidak mungkin juga. Atau misalnya saya jemput saya punya teman ojek terus pakai helm pemain apa ya, rugby. Tidak mungkin sampai di situ ya. Kawan, tapi bagus, saya senang. Tapi yang kalau yang kedua tuh bagus, yang kita teman-teman mau kemana-mana pakai helm yang berstandar SNI, terus sampai di sana parkir motor pukul kalian punya teman begitu helm. bagus. Berikutnya, guys. Ini dia 3 fakta unik yang wajib kalian tahu tentang ikan lumba-lumba. Oke, kita pikir positif. Ikan lumba-lumba kan hidupnya di air toh. Kita berpikir memang ikan lumba-lumba itu merupakan mamalia. Ikan lumba-lumba itu dia hidup di laut, dia punya kulit itu. Pokoknya dia hidup di laut lah. Kita lihat dia punya fakta yang mengejutkan seperti apa. Yang pertama, ikan lumba-lumba merupakan salah satu satwa alam yang hidup di dalam air. Hold up. Saya baru omong tadi toh. Kau buat sudah aneh-aneh sudah di sini. Sudah tahu ya namanya ikan pasti dalam air, setan. Yang kedua, ikan lumba-lumba jika bepergian dia tidak bisa menggunakan sepeda motor. Kau pernah dapat ikan bawa motor GP kah? Atau ikan bawa CRF? Kau ini memang aneh-aneh saja. Saya tidak pernah dapat kalau misalnya iklan motor terus pemirsa itu lumba-lumba. Wah, kami di laut, motor ini direkomendasi loh, ramah lingkungan, tidak perlu bahan bakar. Buset, ini apa ini? Kau pret sekali. Kau sembarang sekali. Masa ikan bawa motor ini memang, maksudnya saya itu senang nih orang-orang yang punya mind blowing yang sangat bagus. Tapi ini berlebihan, cowok. Ini bukan manusia lagi. Dia punya fakta, tidak ada hubungan sama sekali dengan ikan. Dan yang ketiga, ikan lumba-lumba tidak pernah makan nasi goreng loh. Oh begitu kak, saya baru tahu. Ternyata ikan lumba-lumba. Hey guys, ikan lumba-lumba tidak pernah makan nasi goreng. Saya juga tidak pernah makan kopi kepala hidup-hidup. Saya kasih tahu kau. Ini masa ikan lumba-lumba makan nasi goreng? Ini logikanya itu di mana?
Kan tidak. Lewat pinggir jalan tukang nasi goreng ada gini kita parkir motor lumba-lumba 2 ekor lagi dia. Kak makan kau di sini nasi goreng enak sekali. Sudah lama tuh ini kan bisa saya goreng kau juga. Ini orang aneh sekali tapi tidak apa beli kau punya konten ini buat saya emosi ya. Ternyata saya sudah rasa kakak-kakak konten kreator saya yang senior kayak di kakak Oji TV ataupun saya buka kakak yang lain itu mereka tuh emosi ya memang karena kau tukang bikin emosi kampret. Oke. Lihat video berikutnya. Guys, oke, guys. Ini dia 3 alasan kenapa kalian tidak boleh meminum kopi. Ingat, kopi merupakan minuman pemersatu bangsa di mana siapapun kalian mau pangkat sebesar apapun juga, mau kulit putih, kulit hitam, abu-abu, coklat, merah muda, glowing, chrome, apapun itu, ingat ketika ada segelas kopi di antara kita berdua atau di antara orang-orang, di situ perbincangan serius mulai muncul dan perbincangan itu kita bisa bawa sampai hampir pagi, seperti itu. Jadi kau jangan buat fakta aneh tentang kopi ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, meminum kopi dapat menyebabkan kematian jika dicampur dengan sianida. Iya, itu semua tahu kampret, semua tahu tanpa kau kasih tahu juga. Hei. Oh iya, saya lupa juga kalau minum kopi sambil dipatok oleh ular kobra juga itu sangat berbahaya, kamu tahu. Guys, ingat kalau meminum kopi tapi dicampur dengan sianida terus dicampur juga dengan ikan lumba-lumba yang tadi itu bisa menyebabkan kematian loh. Kalau misalnya minumnya itu dari pohon telinga kan tidak mungkin. Aneh sekali. Tuhan, saya punya tingkat emosi sudah 7. Yang kedua, meminum kopi dapat menyebabkan kerusakan pada kulit wajah jika air kopinya yang panas disiramkan ke wajah kalian. Saya curiga itu kau punya muka ini baru dapat siram habis dari kopi ini. Kau bisa tahu itu dari mana dia saya punya muka serusak begini kan gara-gara kopi. Tidak juga ya, tapi kau punya fakta ini sebenarnya tidak berbeda sama sekali. Saya curiga ini kau masih berkeluarga itu DBM. DBM di bagian masak, kau di bagian membuat otak rusak. Fix. Dan yang ketiga, meminum kopi dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau mabuk jika kopinya dicampur dengan alkohol. Guys. Tanpa kau kasih tahu kami kalau misalnya campur kopi dengan alkohol itu mabuk, kami sudah tahu. Kami sudah tahu. Memang sih kau kasih tahu ulang, tapi tidak bermanfaat sama sekali, you know? Because bahasa Inggris kita lebih bagus. Saya coba kompak bahasa Inggris ya. You know, if everything that we mix up it with coffee or alcohol, the effect, right? Tipe efek itu pasti mabuk. Kau mencampur ikan lumba-lumba dengan nasi goreng tadi, ikan lumba-lumba makan juga pasti mabuk. Hei, buat emosi saja dengan. Tidak apa-apa, saya senang. Kau senyum itu buat saya teduh. Saya punya tingkat emosi semakin naik. Oke, next. Guys, ini dia 3 hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika naik pesawat. Oke, kita pakai logika lagi ya. Naik pesawat itu kita dilarang untuk lompat keluar karena itu bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, dilarang menggunakan handphone ketika berada di udara. Itu sudah SOP-nya itu dan kita tidak boleh langgar. Kita lihat dia punya manfaat apa lagi kita. Yang pertama, kalian tidak boleh duduk di roda pesawat. Wah, siapa yang pesan tiket mau ke Surabaya atau mau ke manapun itu terserah kalian, duduknya itu di roda pesawat. Siapa yang tidak? Halo kak, saya mau booking tiket pesawat untuk ke Afghanistan. Oh, duduknya di mana? Saya duduk di ekor. Kan tidak mungkin tuh. Ini membuat emosi saja betul ini orang nih. Tapi tidak apa-apa sih. Saya punya leher mulai tegang ya. Maksud tua. Tidak mungkin ya sama muda. Yang kedua, kalian tidak boleh duduk di sayap pesawat. Dan saya baru berbicara habis. Ini yang ketiga pasti di ekor. 3, kalian tidak boleh loncat dari pesawat. Emosi saja. Siapa yang naik pesawat terus lompat? Turun lagi. Bayar tiket mahal-mahal terus lompat. Tidak ada kerja. Jangan sampai kau yang lompat makanya. Kau bisa tahu.
Just kidding bro. Thanks, ini terlalu bagus ya untuk saya. Saya mulai emosi sekali tuh. Saya punya emosi sudah mulai naik. Saya selama ini nonton TikTok itu orang-orang yang membuat saya emosi cuma dua. Kau ini yang kedua. Yang pertama itu DBM. Pasti itu. DBM itu adalah musuh bebuyutan semua konten kreator. Guys, ini dia 3 hal fakta unik yang kalian wajib tahu tentang Bapak Presiden Joko Widodo. Oke. Yang pertama, Wait, beliau sudah berbicara tentang presiden Bapak Jokowi, Bapak terbaik. Kita lihat beliau mau kasih tahu dia punya fakta apa. Bapak Joko Widodo merupakan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki. Dua periode, cok. Dan kami sudah tahu itu. Kami tahu kalau Bapak Presiden, ya namanya ada kata Bapak, itu sudah pasti. Kecuali Ragil. Bapak ganteng itu. Itu tidak apa-apa. Tapi kok bisa kasih tahu kami ini macam seperti, tahukah kalian, guys, kita coba tiru dia punya, kita parodikan dia punya. Guys, tahukah kalian, ketika manusia bernapas, itu tandanya dia masih hidup. Buat emosi saja. Yang kedua, Bapak Presiden Joko Widodo dulunya sempat menjadi anak-anak juga loh. Saya banting saja ini laptop. Bagaimana ini? Sudah tahu, ingat ya yang namanya manusia. Entah dia mau bukan presiden saja bukan kita punya Bapak Presiden saja, Bapak Menteri, kita punya semua komponen-komponen dan semua itu pasti mulai dari kecil juga. Tidak mungkin kau lahir. Tidak mungkin saya lahir begini keluar langsung jadi orang yang tidak bermanfaat seperti ini. Pastilah masih anak-anak kayak kau ini macam mana kau punya fakta nih buat kita emosi saja dengan jam-jam begini nih. Tapi kau betul juga sih. Tapi itu hal-hal yang kau tidak perlu kasih tahu kami. Dan yang ketiga, Bapak Joko Widodo merupakan Presiden Republik Indonesia. Ya, di awal kau sudah kasih tahu kalau fakta-fakta mengejutkan tentang Bapak Jokowi. Oh iya, dia tidak kasih tahu kalau Pak Jokowi itu presiden. Sabar dan sabar. Oke, everyone, sabar. Saya mulai emosi deh orang-orang macam begini. Tapi tidak apa-apa, bagus. Dia punya konten sangat berfaedah dan bermanfaat seperti itu. Oke, next. Guys, ini dia 3 hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika lagi berak. Oke, ingat ya namanya dari dulu saya lahir sampai sekarang itu gerakan atau style berak itu cuma itu saja, duduk dan menunggu sudah kapan dia habis. Kita lihat dia akan bebas tentang fakta unik tentang beol. Semoga bermanfaat. Atau BAB. Yang pertama, ketika kalian lagi berak, kalian tidak boleh berdiri atau sambil berjalan. Sudah pasti bangke. Gitu nanti itu tidak terpencar kemana-mana. Saya tidak bayangkan kalau misalnya kalian lagi BAB terus sambil jalan. Semprotnya kemana-mana. Ya memang sih tidak, maksudnya itu tidak masalah sih kalian mau beraknya itu gayanya malah apa. Tapi kali itu memalukan sekali. Itu fakta bagus ini. Kita lihat yang kedua. Ketika kalian lagi berak, kalian tidak boleh memegang tai kalian. Semakin kesini semakin meresahkan ya everybody. Siapa ya kalau berak harus ya memang sih tidak ada masalahnya kalau kamu pegang kau punya sendiri, tapi jangan kasih tahu kami kalau kamu pegang kau punya sendiri. Maju dulu berak gitu. Tidak mungkin lah. Sembarang saja. Dan yang ketiga, ketika kalian lagi berak, kalian tidak boleh memakan berak kalian. Kalau yang terakhir mah mungkin kau sendiri. Siapa yang gila macam ini? Masa saya macam kamu makan sambil saya punya? What the hell? That's wrong. Oke, itu tidak boleh. Supaya kau tahu, itu melanggar hukum-hukum dan hak asasi manusia. Tapi tidak apa. Mungkin saya rekomendasikan kepada teman semua, kalau kalian mau coba silakan. Beliau sudah membagikan kasih kita manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. So it depends on you if you want to follow him.
it's fine. But for me, I 100% I will not agree with what you are suggesting for us. Thank you so much, and don't forget to like, comment, and subscribe. See you.